Wanita itu pada hari pertama menikah ke keluarga kaya, namun harus duduk di lantai dan makan hidangan barat seperti pekerja kasar. Pemandangan ini menarik perhatian tamu-tamu undangan. Melihat seorang istri keluarga kaya yang bernilai miliaran bertindak kasar, mereka pun segera mulai mengejeknya. Hal ini membuat wanita itu merasa rendah diri. Pada saat itu, CEO menyadari kesulitan wanita itu. Langsung mengambil sepiring sayuran dan duduk di samping wanita itu untuk makan bersama. Melihat itu, ayah CEO juga mengambil sepiring sayuran dan duduk bersila di samping mereka untuk makan. Ibu dan anak itu merasa sangat terharu. Tamu-tamu pun tidak berani lagi mengejek. Ternyata wanita itu dulu bekerja di situs konstruksi. Setiap hari bekerja keras untuk mengumpulkan uang sekolah untuk anak laki-laki. Anak laki-laki itu merasa kasihan dengan wanita itu dan mulai mengumpulkan sampah sejak usia muda. Namun wanita itu memiliki seorang ayah yang sangat pilih kasih. Setiap hari ayahnya mencuri uang yang wanita itu peroleh dengan susah payah. Bahkan uang yang anak laki-laki itu peroleh dari mengumpulkan sampah juga diambil. Suatu hari, ayah yang jahat itu mengambil uang hidup wanita dan anak laki-lakinya. Namun tak lama kemudian, seorang CEO berpakaian jas datang menemui mereka dan menawarkan untuk membayar mereka $100.000 untuk bermain drama. Tanpa CEO tahu, anak laki-laki itu adalah anak kandungnya. Ternyata 6 tahun lalu, CEO menyelamatkan seorang wanita yang melarikan diri dari pernikahan dan kebetulan bertemu dengannya. Karena malam itu gelap, keduanya tidak mengenali satu sama lain dan CEO tidak tahu bahwa wanita itu melahirkan seorang anak untuknya. Setelah itu, CEO membawa wanita dan anak laki-lakinya pulang. Begitu mengetahui CEO akan membawa cucunya pulang, ayah CEO sangat senang dan ingin membeli semua mainan di mall untuk anak laki-laki itu dan mempersiapkan makanan lezat di dapur. Namun pamannya CEO mengklaim bahwa anak laki-laki itu pasti palsu karena CEO belum pernah berpacaran. Hal ini membuat ayah CEO mulai ragu. Ketika mereka pulang, ayah CEO berniat mengungkap kebohongan CEO. Namun saat anak laki-laki itu memanggilnya kakek, hati ayah CEO langsung lembut. Dia langsung melupakan keraguannya. Anak laki-laki itu melihat wanita yang cemas, segera menghiburnya. Melihat keluarga ini, ayah CEO sangat senang. Namun pamannya terus mengingatkan untuk tetap waspada. Ayah CEO terlalu senang sehingga tidak mendengarnya. Saat itu, bibi kedua memanfaatkan kesempatan untuk menarik rambut anak laki-laki itu untuk membuktikan dengan DNA bahwa dia palsu dan berencana mengungkap kebenaran di pesta ulang tahun ayah CEO. Pesta ulang tahun ayah CEO pun tiba. Pamannya sudah mengetahui identitas asli wanita dan anak laki-laki itu. Mereka berencana menunggu hasil tes DNA untuk mengungkapnya. Sementara itu, kepala rumah sakit melihat hasil tes DNA yang menunjukkan hubungan darah antara anak laki-laki dan CEO. Dia sangat senang untuk ayah CEO dan segera mengirimkan laporan tes itu ke tangan ayah CEO. Sementara itu, wanita dan anak laki-laki mengikuti CEO ke pesta dengan santai. Untuk menyenangkan CEO, anak laki-laki itu membuatkan gambar dan mengucapkan selamat panjang umur. Ayah CEO sangat senang mendengarnya dan semakin menerima anak laki-laki itu. Saat pesta dimulai, wanita dan anak laki-laki itu yang pertama kali hadir tidak tahu etika pesta. Mereka duduk sembarangan di sudut dan langsung diejek oleh tamu-tamu lainnya. Paman dan bibinya merasa senang. Mereka pikir wanita dan anak laki-laki itu akhirnya akan terbongkar. Namun yang mengejutkan, CEO dan ayahnya tidak hanya tidak malu, mereka malah merendahkan diri untuk membela wanita dan anak laki-laki itu. Hal ini membuat paman dan bibi tidak bisa menahan diri dan langsung mengungkap identitas asli wanita dan anak laki-laki itu. Mereka mengatakan bahwa mereka bukan dari keluarga terhormat dan anak laki-laki itu adalah anak yang wanita itu lahirkan sebelum menikah. Mendengar CEO menipu dirinya dengan cara ini, ayah CEO sangat marah dan menampar CEO. Kemudian paman mulai memarahi CEO, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menipu orang banyak. Lalu dia marah besar dan menyebut wanita dan anak laki-laki itu penipu dan harus dipenjara. Anak laki-laki itu takut dan memeluk wanita itu. Ayah CEO melihat ini